Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Membuat laporan palsu seorang wanita di Kota Makassar ditangkap polisi. Viral di media sosial, Yayasan Nur Mutiara Mutmainah di Kabupaten Goa diduga menyampaikan ajaran menyimpang. Nikmati kelezatan sop khas Kota Makassar, namanya sop saudara. Diduga menyampaikan ajaran menyimpang, Kementerian Agama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menurunkan tim investigasi guna menyelidiki Yayasan Nur Mutiara Mutmainah di Kabupaten Goa. Yayasan yang diketahui berdiri sejak tahun 1991 di Sumatera Barat ini diklaim terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan Nur Mutiara Mutmainah di Kabupaten Goa menghebohkan media sosial dengan ajaran serta penerapan syariat Islam yang diduga menyimpang. Dugaan menyimpang diperkuat pernyataan resmi Majelis Ulama Indonesia wilayah Sulawesi Selatan. Namun pernyataan itu dibantah pemimpin yayasan Hadi Minalah Aminullah Ahmad. Yayasan Nur Mutiara Mutmainah diklaim terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, mereka dari pihak MUI tidak pernah klarifikasi, tidak pernah datang menanyakan. Bagaimana mengatakan sesat, hanya mengambil gambar, mengambil foto, lalu menuliskan kata-kata sesat tanpa klarifikasi, tanpa bertanya. Itu kan sepihak. Meskipun belum mengeluarkan fatwa terkait ajarannya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan telah menurunkan tim investigasi guna memastikan pemahaman ajaran Yayasan Nur Mutiara Mutmainah. Dalam rapat itu masih kita perlu dalami lebih dalam lagi, karena penetapan fatwa itu adalah harus ada bukti-bukti nyata, saksi-saksi yang ada, ya. Kemudian ini kan berkenaan dengan justifikasi terhadap keimanan, ya. Jadi kita berhati-hati. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan segera memerintahkan jajarannya segera menggelar dialog serta melakukan verifikasi ajaran Yayasan Nur Mutiara Mutmainah. Jika terbukti menyimpang, bakal ada pembinaan. Terhadap ajaran-ajaran yang tidak lazim menurut masyarakat secara keseluruhan, ya perlu dibina dengan baik. Itulah fungsinya kami menurunkan penyuluh di setiap desa. Jadi para penyuluh, para pembunuh, para kepala KUA, saya kira secara bersama-sama perlu memberikan pemahaman keagamaan yang lazim. Yayasan Nur Mutiara Mutmainah memiliki 20 pengikut dan dibentuk sejak tahun 1991 di Sumatera Barat, kemudian masuk Kabupaten Goa pada tahun 2021. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Goa dan Makassar. Seorang pekerja wanita ilegal dipulangkan pemerintah Malaysia ke Indonesia setelah hilang kontak dengan keluarga selama 35 tahun. Warga Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang ini sempat bekerja sebagai asisten rumah tangga di negeri jiran tanpa dokumen imigrasi. Suasana haru mewarnai pertemuan Itimang dengan keluarganya saat tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Parepare. Tenaga kerja wanita atau TKW ilegal umur 53 tahun itu hilang kontak dengan keluarga di kampung halaman Kecamatan Lembang selama 35 tahun. Itimang merantau mengubah nasib ke Malaysia tahun 1987. Awalnya Itimang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Kinibalu sebelum dihukum penjara oleh pemerintah kerajaan Malaysia karena tidak memiliki dokumen. Itimang sempat ke Filipina karena tidak memiliki dokumen imigrasi sehingga dideportasi ke Malaysia. Pemerintahan Filipina lagi deportasi ke Malaysia. Iya. Nggak jalan biasa saja sama kawan. Ada patroli pas dia ditangkap. Di tempat kerja ditangkap lagi. Nah, di situ baru ditahan selama berapa tahun? Lama di penjara. Berhasil Tante Lia 2020 bulan 1 tanggal 15. Saat dideportasi ke Malaysia, Itimang ditangkap patroli kepolisian di Raja Malaysia sehingga dijebloskan ke penjara. Pemerintah dan keluarga butuh 1 tahun untuk menemukan Itimang. Merupakan suatu kebahagiaan dan kesempatan kami apa yang kami upayakan melalui pengembaliannya bisa terrealisasi. Lebih setahun
sehingga ada jalan keluar sehingga bisa dikembalikan ke kampung halaman. Mudah-mudahan ini merupakan suatu kebahagiaan kami sebagai pemerintah dan pihak keluarga. Perjalanan hidup Itimang jadi pelajaran bagi perantau lintas negara agar melengkapi diri dengan dokumen imigrasi. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Ya, informasi selanjutnya kami akan ajak Anda mencicipi sop khas Kota Makassar, namanya Sop Saudara. Rasanya yang enak dan harganya yang murah menjadikan sop saudara diburu pecinta kuliner, apalagi ditambah dagingnya yang empuk. Saat mengunjungi Makassar, tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi coto atau kondro yang merupakan salah satu makanan khas. Tapi tahu tidak, selain coto dan kondro, Makassar juga terkenal dengan sopnya loh. Namanya sop saudara. Selain enak dan nikmat, daging yang dicampur oleh kuah sop juga terasa empuk. Tidak heran jika sop ini tidak pernah kehabisan peminat alias selalu dicari. Sudah sering kesini? Iya, sering. Oh sering. Bagaimana dengan rasanya sopnya ini? Ya, enak sih. Enak? Baru murah. Murah ya? Sama siapa datang ke sini? Sama teman. Sama teman. Pembuatan sop saudara ini cukup mudah. Pertama, siapkan bahan-bahan untuk membuat kaldu, daging sapi dan laksa atau bihun. Setelah pembuatan kaldu, daging sapi direbus dalam air yang sudah dicampur dengan bumbu. Tidak lupa tambahkan daun bawang untuk menambah cita rasa sop saudara. Sudah berapa lama buka cabang di sini? Baru 4 bulan ini. 4 bulanan. Tahun kemarin? 2022. Ya. Untuk dagingnya sendiri berapa kilo dihabiskan dalam satu hari? 20 kilo. 20 kilo. Tapi paling banyak itu daging sop. Ya? Daging saja. Oh daging, untuk daging saja. Jeroan yang lain? Enggak ada. Kurang. Oh. Untuk porsinya sendiri, satu porsi itu berapa harganya? Satu porsi kalau makan ikan 8.000. Sama nasinya atau bagaimana? nasinya 3.000. Nasinya 3.000. Satu mangkuk sop saudara dibanderol seharga Rp22.000. Penasaran? Anda dapat mencicipi sop saudara di Jalan Poros Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar. Diduga menyampaikan ajaran menyimpang, Kementerian Agama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menurunkan tim investigasi guna menyelidiki Yayasan Nur Mutiara Mutmainah di Kabupaten Goa. Yayasan yang diketahui berdiri sejak tahun 1991 di Sumatera Barat ini diklaim terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan Nur Mutiara Mutmainah di Kabupaten Goa menghebohkan media sosial dengan ajaran serta penerapan syariat Islam yang diduga menyimpang. Dugaan menyimpang diperkuat pernyataan resmi Majelis Ulama Indonesia wilayah Sulawesi Selatan. Namun pernyataan itu dibantah pemimpin yayasan Hadi Minalah Aminullah Ahmad. Yayasan Nur Mutiara Mutmainah diklaim terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, mereka dari pihak MUI tidak pernah klarifikasi, tidak pernah datang menanyakan. Bagaimana mengatakan sesat, hanya mengambil gambar, mengambil foto, lalu menuliskan kata-kata sesat tanpa klarifikasi, tanpa bertanya. Itu kan sepihak. Meskipun belum mengeluarkan fatwa terkait ajarannya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan telah menurunkan tim investigasi guna memastikan pemahaman ajaran Yayasan Nur Mutiara Mutmainah. Dalam rapat itu masih kita perlu dalami lebih dalam lagi, karena penetapan fatwa itu adalah harus ada bukti-bukti nyata, saksi-saksi yang ada, ya. Kemudian ini kan berkenaan dengan justifikasi terhadap keimanan, ya. Jadi kita berhati-hati. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan segera memerintahkan jajarannya segera menggelar dialog serta melakukan verifikasi ajaran Yayasan Nur Mutiara Mutmainah. Jika terbukti menyimpang, bakal ada pembinaan. Terhadap ajaran-ajaran yang tidak lazim menurut masyarakat secara keseluruhan, yang perlu dibina dengan baik. Itulah fungsinya kami menurunkan penyuluh di setiap desa. Jadi para penyuluh, para pemburu, para kepala KUA, saya kira secara bersama-sama perlu memberikan pemahaman keagamaan yang lazim.
Yayasan Nur Mutiara Mutmainah memiliki 20 pengikut dan dibentuk sejak tahun 1991 di Sumatera Barat, kemudian masuk Kabupaten Goa pada tahun 2021. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Goa dan Makassar. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.